Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernggita Herumanggu. Saya mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang dan Prodi S1 Keperawatan. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit materi tentang konsep diri pada mata kuliah Transkultural Keperawatan. Selamat menyaksikan. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah pengetahuan individu tentang diri. Yang kedua, konsep diri memberikan kita kerangka acuan yang memengaruhi manajemen kita terhadap situasi dan hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, konsep diri dipelajari melalui kotak sosial dan pengalaman berhubungan dengan orang lain. Pengertian konsep diri yaitu semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Yang berikut ada pengembangan konsep diri. Yang pertama, konsep diri adalah kombinasi dinamis yang dibentuk selama bertahun-tahun dan didasarkan pada hal berikut. Yang pertama, reaksi orang lain terhadap tubuh seseorang. Berikut, persepsi berkelanjutan tentang reaksi orang lain terhadap diri. Ketiga, hubungan dengan diri orang lain. Berikut, struktur kepribadian. Berikut, persepsi terhadap stimulasi yang mempunyai dampak pada diri. Pengalaman baru atau sebelumnya. Perasaan ini tentang fisik, emosional, dan sosial diri. Yang terakhir, harapan tentang diri. Dan ini merupakan rentang respon konsep diri, yaitu ada dua, ada respon adaptif dan respon maladaptif. Dan ini komponen konsep diri. Yang pertama ada gambaran diri, identitas diri, harga diri, konsep diri, peran, dan ada ideal diri. Yang berikut ada gambaran diri atau body image. Yang pertama, citra tubuh adalah bagian dari konsep diri yang mencakup sikap dan pengalaman yang berkaitan dengan tubuh, termasuk pandangan tentang maskulinitas dan feminitas, kegagalan fisik, daya tahan, dan kapabilitas. Kedua, citra tubuh dapat berubah dalam beberapa jam, hari, minggu, atau bulan, bergantung pada stimulus eksternal pada tubuh dan perubahan aktual dalam penampilan, struktur, atau fungsi. Berikut gambar diri atau body image pada klien yang dirawat di rumah sakit. Perubahan mungkin terjadi dikarenakan yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Yang kedua, perubahan bentuk tubuh. Yang ketiga, perubahan struktur. Yang keempat, perubahan fungsi. Dan yang kelima, keterbatasan tubuh. Tanda dan gejala yang dapat dikaji adalah yang pertama, menolak melihat atau menyentuh bagian tubuh yang berubah. Yang kedua, menolak menjelaskan perubahan tubuh. Yang ketiga, tidak menerima perubahan tubuh yang telah atau yang akan terjadi. Yang keempat, persepsi negatif pada tubuh. Yang kelima, mengungkapkan keputusasaan. Masalah keperawatan yang mungkin timbul yaitu ada dua. Yang pertama, gangguan citra tubuh. Yang kedua, harga diri rendah. Prinsip tindakan keperawatan yang pertama, bantu identifikasi perubahan gambaran diri klien. Kedua, bantu untuk menerima realita perubahan struktur, bentuk, atau fungsi tubuh. Yang ketiga, bantu untuk menyusun rencana penyelesaian masalah yang dihadapi. Berikut ada ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Standar dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkan atau yang disukainya, atau sejumlah aspirasi, tujuan, nilai yang diraih. Ideal diri akan mewujudkan cita-cita ataupun penghargaan diri berdasarkan norma-norma sosial di masyarakat tempat individu tersebut melahirkan penyesuaian diri. Tanda dan gejala saat pengkajian ditemukan. Yang pertama, mengungkapkan keputusan akibat penyakitnya. Yang kedua, mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi. Masalah keperawatan yang mungkin timbul. Yang pertama, ideal diri tidak realistis. Yang kedua, harga diri rendah. Yang ketiga, ketidakberdayaan. Yang keempat, keputusan. Harga diri. Yang pertama, harga diri berasal dari dua sumber, yaitu diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, harga diri bergantung pada kasih sayang dan penerimaan. Harga diri mencakup penerimaan diri serta karena nilai dasar meski lama dan terbatas. Seseorang yang menghargai dirinya dan merasa dihargai orang lain biasanya mempunyai harga diri yang tinggi. Yang merasa tidak berharga dan menerima sedikit respek dari orang lain biasanya mempunyai harga diri yang rendah. Harga diri. Menurut SDKI, harga diri terbagi. Yang pertama,
Situasional, yaitu perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan klien terhadap respon situasi saat ini. Yang kedua, kronik. Perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan klien seperti tidak berarti, tidak berharga yang berlangsung dalam waktu yang lama atau terus-menerus. Tanda dan gejala yang ditemukan saat pengkajian. Perasaan malu terhadap diri sendiri, rasa bersalah terhadap diri sendiri, merendahkan martabat diri sendiri, gangguan hubungan sosial seperti menolak berinteraksi dengan orang lain, dan yang terakhir kurang percaya diri. Adapun masalah keperawatan yang mungkin timbul, yang pertama itu harga diri rendah situasional, harga diri rendah kronis, keputusasaan, isolasi sosial, dan risiko perilaku kekerasan. Adapun prinsip tindakan keperawatan pada klien yang harga diri rendah. Yang pertama, hindarkan penilaian negatif. Yang kedua, berikan pujian yang realistis. Yang ketiga, perluas kesadaran diri klien dengan melihat aspek positif dari klien. Yang terakhir, berikan kesempatan dan fasilitas klien untuk menunjukkan kemampuannya. Adapun peran. Peran mencakup harapan atau standar perilaku yang telah diterima oleh keluarga, komunitas, dan kultur. Perilaku didasarkan pada pola yang ditetapkan melalui sosialisasi. Sosialisasi dimulai tepat setelah lahir ketika bayi berespon terhadap orang dewasa dan orang dewasa berespon terhadap perilaku bayi. Berikut seperangkat perilaku yang diharapkan secara sosial berhubungan dengan fungsi individu pada berbagai kelompok sosial. Tanda dan gejala yang ditemukan: mengingkari ketidakmampuan dalam menjalankan peran. Yang kedua, ketidakpuasan peran. Yang ketiga, kegagalan menjalankan peran. Yang keempat, ketegangan menjalankan peran yang baru. Yang kelima, kurang bertanggung jawab. Yang keenam, apatis, bosan, jenuh, dan putus asa. Masalah keperawatan yang mungkin timbul, yang pertama ada perubahan penampilan peran. Yang kedua, gangguan konsep diri atau harga diri rendah. Yang ketiga, keputusan. Yang keempat, ketidakberdayaan. Yang berikut, identitas diri. Identitas mencakup rasa internal tentang individualitas, keutuhan, dan konsistensi dari seorang sepanjang waktu dan dalam berbagai situasi. Kesadaran akan keunikan diri sendiri yang bersumber dari penilaian dan observasi diri sendiri. Menjadi diri sendiri adalah hal yang terpenting dari identitas. Identitas sering didapat dari observasi diri seseorang dan dari apa yang kita katakan tentang diri kita. Tanda dan gejala yang ditemukan: tidak percaya diri. Yang kedua, suka mengambil keputusan. Yang ketiga, ketergantungan. Yang keempat, masalah dalam hubungan interpersonal. Yang kelima, ragu atau tidak yakin terhadap keinginan diri sendiri. Yang keenam, proyeksi atau menyalahkan orang lain. Adapun prinsip tindakan keperawatan: yang pertama, bantu ungkapkan perasaan dan pikiran. Yang kedua, bantu identifikasi hal-hal positif. Yang ketiga, eksplorasi kekuatan dan sumber pada klien. Yang keempat, diskusi harapan-harapan klien. Dan yang terakhir, tingkatkan interaksi sosial. Masalah keperawatan pada klien gangguan konsep diri secara umum. Yang pertama, harga diri rendah situasional, harga diri rendah kronis, gangguan citra tubuh atau gambaran diri, gangguan identitas diri. Yang kelima, keputusan. Yang keenam, ketidakberdayaan. Yang ketujuh, isolasi sosial atau menarik diri. Yang kedelapan, perubahan penampilan peran. Dan yang kesembilan, resiko perilaku kekerasan. Faktor pembentukan konsep diri. Yang pertama ada usia. Konsep diri terbentuk seiring dengan bertambahnya usia, di mana perbedaan ini lebih banyak berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, inteligensi. Inteligensi memengaruhi penyelesaian diri seseorang terhadap lingkungannya, orang lain, dan diri sendiri. Semakin tinggi taraf inteligensinya, semakin baik penyelesaian dirinya dan lebih mampu bereaksi terhadap perasaan lingkungan atau orang lain dengan cara yang dapat diterima. Yang berikut, pendidikan. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan prestasinya. Yang berikut, status sosial ekonomi. Status sosial seseorang memengaruhi bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya. Berikut, hubungan keluarga. Seseorang yang mempunyai hubungan yang erat dengan seorang anggota keluarga akan mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. Orang lain. Konsep diri sesuai dengan penilaian orang lain terhadap dirinya. Kelompok atau rujukan, referensi grup. Kelompok rujukan adalah kelompok yang secara emosional mengikat individu dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep dirinya. Konsep diri negatif. Ciri orang yang memiliki konsep diri negatif ialah peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian,
mempunyai sikap hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, merasa tidak diperhatikan, dan bersikap pesimis terhadap kompetisi. Adapun konsep diri positif. Orang yang memiliki konsep diri positif ditandai dengan 5 hal. Yang pertama, kemampuan mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Dan yang kelima, mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya. Dan yang terakhir, ada faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu yang pertama ada teori perkembangan, yang kedua ada significant other atau orang yang terpenting atau yang terdekat, dan yang terakhir ada self perfection, yaitu persepsi diri sendiri. Sekian dan terima kasih.